LDR ini ada pembagi tegangan, yaitu dengan resistornya itu 10 kilo ohm. Nah, untuk di tegangan referensi itu ada pembagi tegangan juga, yaitu untuk R1 nya 10 kilo ohm dan R3 20 kilo ohm. Langsung saja kita simulasikan bagaimana prinsip kerja dari rangkaian ini. Ini sudah di run. Nah, di sini terlihat bahwa tegangan pada LDR ini 4,93 volt dan di tegangan referensinya ini 3,34 volt. Nah, di mana tegangan pada LDR ini melebihi dari tegangan referensi, sehingga outputan dari LDR ini menjadi inputan pada op-amp, sehingga outputnya itu memunculkan tegangan 3,63 volt, sehingga LED-nya ini menyala. Coba kita dekatkan dengan LDR-nya. Nah, jika ini cahaya semakin dekat dengan LDR, maka LED akan mati. Mengapa demikian? Karena tegangan pada LDR ini kurang dari tegangan referensi, di mana tegangan referensinya ini 3,31 volt. Nah, untuk tegangan pada LDR ini 0,46 volt, sehingga LED akan mati karena kurang dari tegangan referensi. Nah, untuk pembagi tegangan pada R3, misal kita nilainya diganti, misal diganti dengan 10K, kita run. Nah, di sini terlihat setelah nilai R3-nya diganti 10K, maka tegangan referensinya akan turun jadi 2,51 volt. Ini prinsipnya juga sama seperti tadi. Jika ini cahaya didekatkan dengan sensor LDR-nya, maka LED-nya akan mati karena tegangan pada LDR ini kurang dari tegangan referensi. Nah, tegangan di LDR ini kan setelah didekatkan tegangannya menjadi 0,24 volt, sedangkan tegangan referensinya itu 2,49 volt. Kalau kita jauhkan, maka LED akan menyala karena tegangan referensinya, karena tegangan di LDR ini melebihi dari tegangan referensi. Nah, untuk fungsi di R4 ini untuk melindungi LED. Kemudian untuk di R1, R3 ini sebagai pembagi tegangan di tegangan referensi, dan R2 merupakan pembagi tegangan untuk LDR. Nah, mungkin itu saja pembahasan terkait simulasi rangkaian pada komparator. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait simulasi filter pasif pada rangkaian LPF, HPF, dan BPF. Langsung saja kita hubungkan rangkaiannya. Nah, untuk R1 ini terhubung ke tegangan sumber. Kemudian
dihubungkan ke kapasitor untuk difilter dan masuk ke ground. Nah, di titik ini kita cek outputnya. Nah, kemudian dari rangkaian ini coba kita tampilkan bagaimana grafiknya. Kita tampilkan. Kita atur dulu trace drop satunya itu R1, kemudian drop 2 nya itu C1, sini P2. Saya kasih nama misalnya output LPF. Edit grafik, referensinya di R1. Di sini langsung kita simulasikan grafiknya. Nah, di sini terlihat bahwa grafik dari LPS itu grafiknya yaitu menurun. Nah, di sini diketahui bahwa di LPF itu cut off referensinya itu 1 kHz. Nah, di mana ini pada 1 kHz melebihi dari 1 kHz, maka grafiknya itu akan menurun. Namun, jika tegangan frekuensi atau cut off-nya kurang dari 1 kHz, maka itu grafiknya akan stabil atau datar. Nah, mungkin ini saja untuk penjelasan terkait LPF. Intinya LPF itu grafiknya menurun seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan jelaskan terkait HPF. Kemudian kasih ground, sambungan ke ground. Nah, di sini tegangannya menggunakan tegangan AC. Kapasitor ini kita sambungkan ke tegangan AC, kemudian kita hubungkan ke resistor. Setelah itu dari resistor kita masukkan ke ground. Kemudian untuk outputnya nah, di sini kapasitornya saya menggunakan 1 nanofarad. Nah, di sini dari rangkaian ini dapat kita lihat bagaimana sih grafik dari HPF. Langsung saja kita tampilkan. Pertama kita pasang frekuensi, tabel frekuensi. Kemudian kita setting. Address ini C21.
kemudian P2 nya itu di R2, ini P2, saya kasih nama output HPF. Kemudian kita edit grafiknya di C2. Kemudian langsung saja kita tampilkan bagaimana grafiknya. Nah, di sini terlihat bahwa grafik dari HPF, saya tulis dulu HPF. Grafik plot dari HPF ini grafiknya yaitu naik. Grafiknya naik di 100 kilo ohm itu grafiknya datar. Namun di sebelum 100 kilo ohm cut off frekuensinya itu grafiknya itu naik dari 10 Hz naik sampai 100 kilo Hz. Nah, perbedaan dari LPF dan HPF ini yaitu terletak pada penempatan kapasitor dan resistor. Nah, di LPF tadi kan yang pertama kali menerima sumber itu kan resistornya. Namun di HPF yang pertama kali menerima sumbernya yaitu kapasitor. Jadi ini grafiknya naik. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait BPF. BPF itu yaitu gabungan antara LPF dan HPF. Kemudian dari kapasitor yang HPF kita hubungkan ke resistor dan masuk ke ground. Kemudian hubungan antara dari resistor dan kapasitor kita hubungkan ke resistor yang LPF dan kita hubungkan ke kapasitor dan masuk ke ground. Kemudian di antara resistor 1 dan C1 itu sebagai output. Sebagai output di sini. Nah, ini adalah tampilan dari rangkaian BPF. Selanjutnya, bagaimana sih grafik plot dari rangkaian BPF ini? Langsung saja kita tampilkan rangkaian BPF. Kita atur trace inputannya itu C2, kemudian outputnya prop 2 itu C1, P2 saya tulis, saya kasih nama output BPF. Kemudian edit grafiknya, di sini tegangan referensinya yaitu pada C2. Oke, langsung saja kita simulasikan grafiknya. Nah, di sini terlihat grafiknya yaitu yang pertama grafiknya itu naik, kemudian di
10 kilo ke atas itu grafiknya akan menurun, karena BPF ini kan merupakan gabungan dari HPF dan LPF, di mana HPF itu grafiknya naik dan LPF itu grafiknya menurun. Nah, untuk cut off frekuensi pada BPF ini yaitu rentangnya dari 10 Hz hingga 1 kHz. Namun di sini saya menggunakan frekuensinya yaitu dari 10 Hz hingga 1 miliar. Inilah tampilan dari grafik BPF band pass filter. Jadi yang terhubung ke ground itu C2 dan R2. Mungkin sekian pembahasan untuk rangkaian BPF. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.